Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Melanjutkan drama Korea berjudul Moving. Tidak hanya Bongsok dan Hisu yang memiliki kekuatan tersembunyi, dalam episode kali ini penonton mulai diperlihatkan bahwa ada lebih banyak individu di sekitar mereka yang ternyata juga menyimpan kemampuan luar biasa. Beberapa dari mereka adalah mantan agen rahasia yang pernah tergabung dalam proyek khusus pemerintah. Kini hidup dalam bayang-bayang berusaha melindungi anak-anak mereka dari ancaman yang terus mengintai. Di sisi lain, ancaman dari seorang pembunuh misterius bernama Frank semakin nyata, ditugaskan secara khusus untuk mengeliminasi para manusia super. Lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Hal itu tentu saja membuat semua siswa terkejut dan menganggap Hisu sebagai seorang monster. Karena kejadian itu, sekolah pun menganggap hal ini sebagai penyerangan sepihak karena nyatanya Hisu tidak mengalami cedera atau luka sedikit pun. Hisu akhirnya dikeluarkan dari sekolah dan semua harta ayahnya habis untuk membayar biaya pengobatan para siswa yang terluka. Hisu yang sedih menyalahkan keadaan tubuhnya pada sang ayah. Ayahnya pun menjawab bahwa Hisu mewarisi kekuatan super itu dari dirinya. Dan sifat selalu membela yang lemah ia warisi dari sang ibu. Ayahnya yakin ibunya pasti bahagia di surga saat mengetahui bahwa Hisu memiliki kekuatan super seperti sang ayah. Karena itu artinya Hisu tidak akan terluka. Di waktu yang sama, ayah Hisu kembali ke tempat kemarin untuk menagih bayaran ayam goreng yang belum dibayar. Sebelum sampai, ia tak sengaja melewati TKP pembunuhan si pemilik salon. Hal itu pun membuatnya tertarik, begitupun dengan ibunya Bongsok. Dan di sini kita juga belum mengetahui apakah para manusia berkekuatan super ini saling mengenal atau tidak. Yang pasti kematian 3 manusia berkekuatan super membuat ayah Hisu dan ibunya Bongsok mulai bersiaga karena mereka tak ingin anak-anak mereka menjadi korban selanjutnya. Seperti biasa, Frank juga mengunjungi pemakaman si pemilik salon untuk mengetahui informasi tentang anaknya. Namun tak disangka, si pemilik salon ternyata mengadopsi beberapa anak terlantar, sementara anak kandungnya sendiri telah meninggal 10 tahun yang lalu. Hal itu sebenarnya membuat Frank sedikit merasa bersalah, namun apa daya, ia pun harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Di tempat pemakaman yang sama, seorang pria juga terlihat menangis di depan makam si manusia listrik. Siapa sangka pria itu adalah anaknya, yaitu si supir bis yang bernama Gedo. Lalu, kepala sekolah SMA Jongwon juga terlihat mendatangi seorang bapak tua yang diduga sebagai pemimpin perusahaan pengembang manusia super. Ia di sana untuk melaporkan beberapa hal dan mendiskusikan tentang manusia super serta pemburu yang sekarang masih berkeliaran. Keesokan harinya, SMA Jongwon kembali kedatangan siswi baru yang ternyata adalah Hewon. Scene lalu beralih memperlihatkan flashback kehidupan Gedo. Ia yang memiliki kekuatan super diharapkan memiliki tubuh yang optimal. Namun sayangnya nilai olahraganya sangat buruk sehingga wali kelas menyarankannya untuk masuk jurusan komunikasi atau entertainment. Alhasil, Gedo pun melamar pekerjaan sebagai pemeran superhero manusia petir. Dalam audisi, ia menyaksikan beberapa kandidat lain memiliki keahlian yang luar biasa. Namun tak ada satupun orang yang memiliki keahlian unik seperti dirinya karena tubuhnya menghasilkan listrik secara alami. Alhasil, dewan juri pun merasa takjub dan memberikan peran manusia petir kepada dirinya. Sedikit informasi, superhero ini adalah superhero yang dahulu sangat diidolakan oleh Bongsok. Seiring berjalannya waktu, Gedo semakin terkenal karena ada banyak anak-anak kecil yang menyukai perannya. Namun akibat keistimewaan yang ia miliki, tak jarang Gedo kesulitan mengendalikan kekuatannya itu sehingga beberapa kali merusak properti acara dan membuat pihak penyelenggara mengalami kerugian. Karena sudah tak tahan, pihak penyelenggara pun memecat Gedo dan memutuskan untuk merekrut orang lain. Tak cukup sampai di situ, kesialan Gedo kembali berlanjut tatkala ia melihat sang ibu meninggal dunia di dalam apartemennya karena diduga tersengat listrik.
Dalam acara pemakaman, Gedo pun bertemu dengan sang ayah dan mempertanyakan apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Ayahnya tak ingin menjelaskan apapun, yang pastinya sejak saat itu dia dan ayahnya memutuskan untuk hidup secara terpisah. Dalam keterpurukan, Gedo mendapatkan pekerjaan baru karena ia berhasil memperbaiki generator bis dengan kekuatan listrik yang ia miliki. Sejak saat itulah, Gedo bekerja sebagai seorang supir bis yang secara kebetulan selalu mengantarkan Bongsok ke sekolah sejak masuk SMA. Dan sekarang setelah mengetahui kematian sang ayah, Gedo pun bertekad untuk menemukan pelakunya demi membalaskan dendam atas kematian ayahnya itu. Lalu keesokan harinya Bongsok berangkat ke sekolah dengan perasaan yang murung, entah apa yang ia rasakan. Yang pasti akhir-akhir ini Bongsok merasa stres menjalani kehidupannya. Saat sedang makan di kantin, Bongsok dan yang lainnya melihat Kisu yang kembali memancing amarah Kang Hun. Untungnya saat itu Kang Hun dapat menahan dirinya untuk tidak menghajar Kisu di hadapan teman-temannya yang lain. Di kantor pengembangan manusia super, ketua dan asistennya akhirnya mendapatkan identitas Frank. Dari penelusurannya, Frank adalah anak dari Korea Selatan yang diadopsi dan dipindahkan ke Amerika Serikat. Ia yakin nama Frank diambil dari abjad F yang berarti ia adalah anak keenam yang telah diadopsi. Dan pihak Amerika pasti telah mengembangkan anak-anak seperti Frank untuk menjadikan ia sebagai senjata yang akan membunuh para manusia super di Korea Selatan. Kembali ke Bongsok, ia terburu-buru pulang ke rumah karena HP-nya yang mati dan ia takut ibunya khawatir. Momen itu sepertinya tidak tepat karena saat itu Frank ditugaskan untuk membunuh ibunya Bongsok. Tak lama kemudian, Frank pun akhirnya sampai di kedai ibunya Bongsok. Ibu Bongsok yang mengenalinya pun tidak langsung menyerangnya, melainkan berpura-pura tidak mengenal Frank. Sambil menyiapkan tonkatsu, ibunya Bongsok mengirimkan pesan kepada putranya dan menyuruhnya untuk tidak pulang ke rumah terlebih dahulu. Namun apa daya, karena HP-nya mati, Bongsok pun tetap pulang ke rumahnya dan ia sengaja diperlakukan sebagai pelanggan oleh sang ibu. Hal ini dilakukan agar Frank tidak mengetahui identitas Bongsok sebagai putranya. Tepat di waktu yang sama, ketua mengatur pertemuan dengan orang yang memberikan perintah penyerangan kepada Frank. Ia memaksa orang Amerika itu untuk menunda penyerangannya jika ia tak ingin hubungan kerjasama antara Amerika dan Korea Selatan yang sudah terjalin baik akan menjadi hancur. Pria itu langsung menghubungi Frank dan memintanya untuk menunda penyerangan tersebut terhadap ibunya Bongsok. Walaupun tetap saja Frank sudah terlanjur mengetahui alamat ibu Bongsok dan status Bongsok sebagai putranya. Setelah Frank pergi, ibu Bongsok sangat marah karena Bongsok telah ceroboh membuat HP-nya mati total. Hal itu justru membuat Bongsok balik marah kepada ibunya karena sang ibu selalu menutupi semuanya sehingga Bongsok kebingungan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa sang ibu sangat khawatir. Di balik sikapnya yang kasar dan brutal, Frank ternyata menyimpan masa lalu yang sangat kelam. Sejak kecil ia telah dipisahkan dari sang ibu dan dilatih menjadi seorang pembunuh. Ia bersama beberapa anak lainnya dibentuk menjadi seorang manusia super dan harus menjalani sesi latihan yang sangat ekstrim. Kini setelah dewasa, Frank dipaksa menjalankan tugasnya untuk membunuh para manusia super. Di tengah perjalanan, Frank kembali diinformasikan untuk membunuh nomor 8, yaitu ayah Hisu. Namun sebelum menjalankan tugasnya, Frank sempat dikejar oleh Gedo yang berniat balas dendam atas kematian ayahnya. Dengan mobil bisnya, Gedo mengejar mobil Frank sampai terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Begitu keduanya berhadapan, Frank langsung menyadari identitas Gedo dan mengalahkannya dalam beberapa pukulan. Setelah itu, Frank yang masih emosi langsung tancap gas mencari targetnya, yaitu ayah Hisu. Saat menemukannya, ayah Hisu langsung ditabrak dari belakang dan dilindas dengan mobilnya beberapa kali. Sampai Frank memastikan bahwa ayah Hisu telah meninggal dunia. Namun saat Frank berpikir tugasnya telah selesai, ayah Hisu justru bangkit. Sampai Frank memastikan bahwa ayah
ayah Hisu telah meninggal dunia. Namun saat Frank berpikir tugasnya telah selesai, ayah Hisu justru bangkit kembali karena tubuhnya tak bisa cedera atau terluka sama seperti Hisu. Setelah berhasil membuat Frank pingsan, ayah Hisu melihat berkas-berkas berisi identitas para manusia super yang harus dibunuh oleh Frank. Saat Frank sadar, ayah Hisu memaksakannya memberitahu siapa yang menyuruh Frank dan apa tujuannya melakukan semua ini. Namun karena Frank tidak menjawab, perkelahian di antara keduanya pun dilanjutkan sampai ke dalam mobil box. Setelah pertarungan yang begitu panjang, ayah Hisu pun akhirnya berhasil mengalahkan Frank. Tapi di sini kita belum bisa memastikan apakah Frank telah tewas atau tidak, mengingat bahwa tubuhnya bisa beregenerasi. Hari demi hari para siswa Jongwon terus mempersiapkan diri untuk ujian akhir yang semakin mendekat. Hisu juga tak ketinggalan menyemangati Bongsok hingga rela datang langsung ke rumahnya. Bongsok yang melihatnya pun langsung bersemangat dan menghampiri Hisu hingga tak terasa hari ujian pun telah tiba. Kecuali Hisu yang masih harus mengikuti beberapa ujian universitas jurusan olahraga. Pak Wali kelas pun mengizinkan beberapa siswa untuk menikmati waktu luang mereka sambil menonton Hisu yang masih terus berlatih. Karena berlatih begitu keras, Hisu sampai tidak sadar bahwa baut di alat olahraganya sudah terlepas. Dan saat itulah Kang Hun dengan sigap berlari secepat kilat dan berhasil menyelamatkan Hisu. Aksi Kang Hun itu pun sempat terekam oleh salah satu siswi yang sedang ngevlog dan tentu saja hal itu langsung viral di dunia maya. Kejadian itu juga membuat Bongsok merasa iri kepada Kang Hun sebab ia merasa dengan kekuatan yang ia miliki, ia pun seharusnya bisa menyelamatkan Hisu lebih cepat. Namun karena kekuatannya itu tak pernah dilatih, ia pun merasa kekuatan yang seharusnya menjadi hal yang spesial justru malah seperti aib bagi dirinya. Di tengah dinginnya malam, Bongsok pun meluapkan emosinya sambil mencoba terbang meskipun terjatuh berkali-kali. Ibu Bongsok kemudian datang dan bertanya apa yang Bongsok lakukan, karena sejak awal sang ibu terus menyuruh Bongsok untuk menyembunyikan kekuatannya itu. Bongsok akhirnya meluapkan semua unek-uneknya selama ini, dimana semua batasan yang dibuat oleh sang ibu membuat Bongsok selalu insecure dan merasa lemah. Ibunya pun mengungkapkan bahwa semua ini ia lakukan demi kebaikan Bongsok karena sang ibu tak ingin Bongsok berakhir seperti ayahnya. Tak disangka mimpi yang selama ini Bongsok lihat adalah kenangan masa kecilnya bersama sang ayah yang bebas terbang di atas awan. Lantas di mana sebenarnya ayah Bongsok selama ini? Scene lalu diperlihatkan kepada kita seorang prajurit Korea Utara yang dikirim ke Korea Selatan untuk melakukan sebuah misi. Apakah ia adalah pengganti Frank? Lantas apakah ini artinya Frank memang benar-benar telah tewas dibunuh oleh ayah Hisu? Lalu kita diperlihatkan latar di tahun 1987. Saat itu ayah Bongsok yang bernama Kim Do-sik mencoba memperingati pilot pesawat bahwa di dalam pesawatnya terdapat sebuah bom yang akan segera meledak. Sayangnya sang pilot tidak mengerti pernyataan itu karena suara Do-sik tidak terdengar sampai ke dalam. Alhasil Do-sik pun harus melihat kenyataan pahit saat pesawat itu meledak dan menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Scene lalu beralih memperlihatkan agensi Namsan Perencana Keamanan Nasional di tahun 1994. Saat itu Direktur Min memberikan tugas penting kepada seorang agen yang ternyata adalah ibu Bongsok, Lee Mi-hyun. Mi-hyun ditugaskan untuk mendekati Do-sik sambil menggali informasi tentang dirinya yang saat itu adalah salah satu agen terbaik yang ada di sana. Sejak hari itu Mi-hyun rutin mengikuti jadwal kedatangan Do-sik ke kantor dan setiap hari Do-sik selalu datang dengan sahabatnya yang ternyata adalah ayah Jang Hisu yang bernama Jang Ju-won. Setiap hari Mi-hyun menunggu kedatangan Do-sik dan sengaja menaiki lift yang sama dengannya. Namun sayangnya Do-sik terlihat cuek dan terkesan tidak peduli. Mi-hyun yang tak ingin gagal dalam misi itu mencoba mencari cara lain, yaitu dengan mendatangi mesin kopi yang sering dilewati oleh Do-sik, namun hasilnya masih nihil. Karena selalu muncul di hadapannya, Do-sik juga perlahan-lahan mulai menyadari keberadaan Mi-hyun. Proses pendekatan mereka berdua pun berjalan cukup lancar karena mereka
mereka mendapatkan dukungan dari Direktur Min. Sepertinya Direktur Min memiliki kecurigaan tentang Dusik dan seolah-olah ia ingin menjatuhkannya. Keesokan harinya Dusik dan Mi-hyun kembali bertemu di depan mesin kopi dan disanalah untuk pertama kalinya mereka berbincang-bincang. Kita kembali dibawa ke 2 tahun yang lalu saat para agen sedang menjalankan misi di Tiongkok. Dalam acara jamuan itu, para agen menyamar sebagai pelayan dan Mi-hyun menyamar sebagai penyanyi. Diduga dalam acara itu terdapat para pemberontak yang bekerja sama dengan Korea Utara sehingga para agen harus membunuh mereka. Seorang ketua misi mengatakan bahwa mereka telah menambahkan racun kepada setiap minuman, sehingga ini artinya ia tak segan membunuh semua tamu walaupun mereka bukan bagian dari pemberontak. Dalam waktu singkat ada puluhan nyawa melayang, termasuk salah satu agen yang ternyata adalah pengkhianat. Ketua misi pun memerintahkan semua agen untuk mengambil posisi masing-masing sambil memeriksa jikalau ada pemberontak yang masih hidup. Mi-hyun yang sedang bertugas merasa bimbang dalam misi itu. Di satu sisi ia ingin membela negaranya dengan membunuh para pemberontak, namun di sisi yang lain ia pun tak setuju dengan sang ketua yang seperti tidak memperdulikan nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Alhasil saat melihat ada seseorang yang masih hidup, Mi-hyun yang diperintahkan melemparkan gas air mata malah melemparkan granat yang menjadi kesempatan bagi orang-orang untuk kabur. Mi-hyun yang sadar bahwa perbuatannya itu secara tidak langsung juga menyelamatkan beberapa pemberontak yang masih hidup dan tentu saja hal ini akan berdampak besar kepada karirnya sebagai seorang agen. Inilah alasan mengapa Mi-hyun akhirnya dikeluarkan dari posisinya sebagai agen lapangan dan terpaksa harus bekerja di dalam kantor. Direktur Min menganggap kecerobohan yang dilakukan Mi-hyun adalah hal yang mustahil karena seorang agen dengan nilai tertinggi seperti Mi-hyun tak mungkin keliru menukar gas air mata dengan granat. Hari demi hari kedekatan antara Mi-hyun dan Dusik semakin terlihat. Bahkan Dusik kini tak ragu lagi menyapa Mi-hyun dan menawarkan bantuan kepadanya. Sampai suatu hari Dusik tiba-tiba mengatakan bahwa ia telah mengetahui misi Mi-hyun yang diberikan oleh Direktur Min. Ia tahu Mi-hyun sengaja mendekatinya sejak awal karena ia memperhatikan dokumen yang dibawa Mi-hyun setiap hari selalu sama. Mi-hyun yang sudah ketahuan justru merasa lebih lega karena sejujurnya ia tidak nyaman menjalani misi itu. Namun Dusik meminta Mi-hyun untuk terus berpura-pura menjalani misi karena itu satu-satunya cara agar mereka bisa selalu bertemu. Sejak hari itu keduanya pun semakin dekat dan mereka kerap menghabiskan waktu di kedai tonkatsu Namsan. Rupanya tonkatsu adalah makanan kesukaan Dusik, jadi tak heran di masa depan Mi-hyun membuat kedai tonkatsu untuk sekedar mengobati rindunya kepada Dusik. Tanpa sadar benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka berdua. Hubungan yang awalnya terbentuk hanya karena misi kini mulai berubah menjadi rasa cinta. Malam itu Direktur Min menanyakan perkembangan misi kepada Mi-hyun dan Mi-hyun berpura-pura masih menjalani misinya seperti biasa. Saat Mi-hyun sedang lembur, Dusik datang menemuinya sambil membawa kantong katsu dan saat itulah Mi-hyun mengetahui rahasia Dusik yang ternyata bisa terbang. Mi-hyun berterima kasih kepada Dusik karena sudah mengungkapkan rahasianya. Ia pun juga tak ragu untuk memberitahu Dusik tentang rahasianya di mana ia memiliki kekuatan super berupa panca indera yang tajam dan sensitif. Malam berikutnya Mi-hyun kembali dipanggil oleh Direktur Min untuk menanyakan kemajuan misinya. Namun karena Mi-hyun terus mengaku tidak mendapatkan informasi lain, Direktur Min pun akhirnya mengakhiri misi tersebut. Rupanya Direktur Min sudah mengetahui kalau Mi-hyun selama ini telah membohongi dirinya. Ia sengaja memasang kamera tersembunyi dan penyadap suara di tempat-tempat yang selalu didatangi oleh Mi-hyun dan Dusik. Siapa sangka sejak awal Direktur Min sudah mengetahui bahwa dalam misi di Tiongkok, Mi-hyun bukanlah satu-satunya agen yang melakukan kesalahan. Namun di sana juga ada Dusik yang juga sengaja melepaskan para pemberontak dan rupanya dari insiden itulah Direktur Min sudah menduga chemistry di antara mereka berdua. Setelah mengetahui bahwa rahasia mereka telah diketahui oleh Direktur Min, Mi-hyun menjadi khawatir dengan keselamatan Dusik. Apalagi setelah kejadian itu, Dusik tiba-tiba dikirim ke Korea Utara untuk melakukan misi yang sangat berbahaya. Hingga beberapa hari kemudian Presiden Korea Utara diberitakan meninggal dunia karena serangan jantung. Namun Direktur Min menyadari bahwa kematian itu ada hubungannya dengan Dusik. Dalam waktu singkat, Dusik langsung dijadikan sebagai buronan yang dicari oleh
semua orang. Hal itu tentu saja membuat Mi-hyun mengkhawatirkan keadaan Dusik dan ia juga sangat merindukannya. Di tengah dinginnya malam, Dusik tiba-tiba datang ke rumah Mi-hyun. Ia tahu betul keselamatannya saat itu sedang terancam karena ada begitu banyak sniper yang mengincarnya. Namun tetap saja Dusik nekat menemui Mi-hyun karena ia ingin memeluk Mi-hyun sebelum ia ditangkap oleh para pasukan, dan film pun bersambung.